Halo teman-teman, apa kabar? Saya Sony Setiawan. Di sini saya mau membahas tentang Microsoft Word ya, teman-teman. Di sini saya akan lebih ke dasar-dasar Microsoft Word saja atau basicnya, seperti alat atau toolsnya, dasar-dasarnya saja yang akan saya jelaskan di sini. Oke, langsung saja kita ke Microsoft Word-nya ya. Di sini teman-teman jika membuka Microsoft Word, tampilan awalnya akan seperti ini. Eh, Mungkin tergantung juga versi Microsoft-nya teman-teman. Di sini saya menggunakan eh, yang 2013 ya. Setelah tampilan seperti ini akan muncul beberapa tampilan dokumen atau template ya, ini template dokumen. Ini ada agency report, itu jika teman-teman ingin membuat laporan. Terus ini letter, di surat resmi gitu ya. Terus di sini resume atau CV teman-teman. Tapi di sini karena lebih banyak kita membuka dokumen dan ingin membuat dari nol, di sini pilih blank dokumen atau dokumen kosong ya teman-teman. Kalian klik di sini, langsung keluar tampilan seperti ini. Di sini kalian bisa langsung mengetik saja. Seperti ini. Kalian bisa langsung mengetiknya seperti ini, dan jika kalian ingin menghapusnya, kalian bisa klik ketik atau pencet tombol delete di keyboard teman-teman atau backspace. Nah, itu akan menghapusnya. Lalu di sini uh, langsung saja kita mulai. Jika teman-teman mengetik sebuah kalimat seperti ini, dan jika teman-teman ingin membuat kalimat baru di bawahnya, teman-teman bisa klik enter atau enter lagi jika yang di bawahnya. Oke, langsung kita ke menu di atas ini ya teman-teman. Untuk di atas ini untuk deretan file, home, insert, design, dan lain-lain, ini namanya menu tab ya, menu tab. Eh, jadi di sini saya akan membahas dasar-dasarnya saja, minimal yang kalian tahu untuk belajar Microsoft Word ini ya teman-teman. Jadi di menu home ini ada banyak sekali menu, seperti di sini. Ini adalah menu untuk mengubah font teman-teman. Jadi jika kalian ingin mengubah font atau jenis font, di sini kalian pilih ini tanda panah, terus kalian pilih sesuai kebutuhan kalian ya. Bisa misalnya di sini saya memilih Times New Roman, saya klik, di sini akan berubah menjadi Times New Roman ya kan. Terus di sebelahnya ini kita bisa memilih ukuran font kita. Jadi di sini 11 bisa kita ubah sesuai kebutuhan juga. Misalnya di sini saya pakai 14. Terus di bawahnya ini ada huruf B ini atau bold ya teman-teman. Ini untuk menebalkan kata ataupun kalimat ya. Di sini saya akan menebalkan semua kalimat, satu kalimat itu saya tebalkan, saya klik. Di sini akan menjadi tebal ya teman-teman. Terus di sebelahnya ini italic. Italic itu untuk membuat tulisan kita miring. Jadi di sini menjadi miring ya. Terus ini underline. Underline itu eh, ada garis bawah seperti ini. Jadi tulisan kita itu ada garis bawahnya. Terus misalnya kalian ingin merubah garis bawahnya atau jenis-jenis garis bawahnya, ini bisa diklik tanda panah ini, terus bisa dipilih sesuai kebutuhan teman-teman ini lagi. Lalu kita bisa mengubah warna font yang kita inginkan ya. Sini saya klik di sini tanda panah ini.
misalnya saya pilih warna merah, itu akan menjadi warna merah. Terus di sebelahnya ini juga kita bisa memilih mewarnai background ya teman-teman. Jadi backgroundnya itu misalnya teman-teman memilih background di sini, teman-teman pilih tanda panah ini. Nah, misalnya warna kuning ya, ini akan menjadi warna kuning. Lalu untuk atas ini itu kayak misalnya teman-teman nggak mau memilih ya, jadi langsung membuat, misalnya ingin memperbesar fontnya ini, semakin besar fontnya ini itu akan semakin besar ya. Terus ini yang kecil ini semakin kecil, ini akan semakin kecil. Jadi nggak perlu membuka ini, teman bisa membuka ini dan disesuaikan langsung seperti ini. Lalu di sini ada misalnya teman-teman ingin membuat satu kalimat ini membuat kalimat yang awalan hurufnya itu huruf besar. Nah, ini kalian bisa pilih sentence case, ini akan menjadi huruf besar di huruf K-nya. Lalu misalnya teman-teman ingin huruf ini huruf kecil semua, ini pilih lowercase ya, kalian semua pilih lowercase, ini otomatis akan menjadi huruf kecil semua. Terus jika pilihan kalian uppercase ini akan menjadi huruf besar semua. Lalu capitalize H ini di kalimat ini setiap hurufnya, di setiap katanya, huruf pertamanya ini akan menjadi huruf besar ya, bisa dilihat itu akan menjadi huruf besar. Di sini akan saya ubah aja menjadi sentence case. Lalu di sebelahnya ini bagian atas ini teman-teman bisa membuat ini namanya menu bullets and numbering. Jika teman-teman misalnya menginput nama kelompok, sebentar ini saya hilangkan dulu, itu ada nama kelompok misalnya seperti ini. Misalnya pertama Sony, yang kedua Ade, yang ketiga Andi, seperti itu Andi. Nah ini teman-teman mau bisa, misalnya teman-teman ingin membuatnya lebih rapi atau lebih bagus lah istilahnya ya, teman-teman kalian bisa memilih menu palettes ini. Nah ini palettes, nah di sini itu akan jadi lebih bagus ya nampaknya ya. Lalu kalian misalnya ingin mengubah apa ini paletnya atau logo ininya, bisa kalian klik panah ini, bisa kalian pilih sesuai yang kalian suka atau yang kalian butuhin. Saya ingat jadi seperti ini ya. Jadi ini akan melihat jadi tampak lebih bagus, enggak berantakan. Di sebelahnya ini bisa kalian numbering atau ganti nomor ya. Jadi misalnya saya pilih ini number, nah itu akan menjadi ini otomatis. Jadi teman-teman misalnya mari habis nomor 3 ini kalian enter, ada misalnya tambahan anggota baru, itu otomatis langsung keluar angka 4. Sama berlaku juga yang palet tadi ya. Nah ini muncul langsung ya. Terus ini juga bisa kalian pilih sesuai kebutuhan, misalnya ini angka Romawi sini. Nah bisa langsung sesuai kebutuhan teman-teman. Lalu di sini teman-teman bisa setting ya. Setting ini seperti sama memberi background juga, tapi secara langsung gitu ya, nggak satu kalimat gitu. Setting ini misalnya ini kan satu baris, jadi yang ke background itu hanya satu kalimat ini. Tapi kalau kalian setting seperti ini, nah itu akan langsung seperti ini ya teman-teman. Sepertinya sama sih, jadi kalian mau pakai yang ini boleh atau pakai yang ini juga boleh. Kita kembalikan. Oke, terus di ujung sini
ada menu find ya. Find ini misalnya teman-teman di bagian sini teman-teman udah ngetik banyak, terus ada misalnya mencari satu kata gitu misalnya. Saya misalnya di sini saya cari kata belajar ya. Nah, ini akan langsung ketemu ya kata belajar. Ini memudahkan sekali teman-teman. Terus di sini ada replace. Replace ini eh misalnya teman-teman tadi mencari sebuah kata, misalnya belajar ini, terus teman-teman ubah ya. Misalnya ubah kata belajar itu menjadi tutorial gitu, tutorial. Setelah itu lah replace all labs. Nah, itu akan langsung otomatis ya teman-teman menjadi tutorial. Ini jadi bisa memudahkan teman-teman juga misalnya terlanjur udah ngetik banyak, nggak jadi scroll satu-satu, baca satu-satu lagi itu nggak perlu ya. Terus di sini ada menu lagi di bawahnya balance and numbering tadi. Ini bisa kita bisa menyesuaikan posisi kalimat atau kata kita. Misalnya ini teman-teman ingin merubahnya, ini udah settingan default ya menjadi rata kiri. Ini line left ini, jadi kita menjadi rata kiri ya tulisan kita. Dan lalu jika ingin membuatnya rata kanan, bisa pilih line right ini, itu akan otomatis jadi ke kanan tulisannya. Terus misalnya yang saya pilih untuk menjadi tengah-tengah semua, bisa klik center. Biasanya yang center ini buat untuk judul ya teman-teman. Jadi misalnya gini kan, kita pilih ini aja, kita buat judul misalnya, terus kita pilih center, itu akan otomatis ke tengah. Terus ini adalah justify ya. Justify ini untuk membuatnya rata ke kanan dan rata ke kiri juga, jadi lurus kotak gitu. Misalnya kita pilih justify, seperti ini jadinya. Ini karena tulisannya cuma sedikit, jadi nggak kelihatan. Mungkin nih kalau kayak artikel gitu kan banyak, itu akan nampak lebih rapi. Terus mungkin udah ya di sini untuk menu home ini udah selesai. Kita lanjut ke insert sini. Insert. Nah, di sini ada menu tabel atau tabel ya teman-teman. Nah, misalnya teman-teman disuruh membuat tabel gitu, misalnya untuk pendataan atau apa, teman-teman bisa pilih menu insert, terus table. Karena ini saya menggunakan versi 2013 ya, ini bisa langsung kita share dari sini aja. Misalnya saya mau bikin tabelnya itu 5 kolom, terus 4 baris ke bawah teman-teman. Nah, seperti ini langsung kita klik aja. Nah, ini bisa langsung kita ketik misalnya nama, terus alamat, terus misalnya hobi gitu. Nah, ini bisa kalian isi sesuai kebutuhan teman-teman mau mendata apa. Terus ini juga bisa kita ganti tabelnya ya, ada banyak sekali pilihan di sini. Klik tanda panah ini. Nah, itu bisa kalian pilih, ada banyak sekali sesuai kebutuhan kalian ya. Saya pilih hitam ini aja mungkin. Nah, seperti ini. Ya, terus ini untuk menu tabel mungkin oh iya, teman-teman juga bisa customize ya. Jadi insert tabel ini. Nah, ini. Misalnya nggak ada itu kalian bisa pilih misalnya kolomnya kan tadi saya 5, terus number of row-nya ini bisa misalnya butuh 4 gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Sorry, sebentar ya. Kita edit di sini. Insert column row. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ini karena saya udah terlanjur ini apa membuat 3 baris ke bawah.
Terus di menu insert ini juga ada picture ya teman. Picture ini misalnya kalian ingin memasukkan sebuah gambar gitu, menambahkan gambar, itu bisa kalian klik ini, masuk ke dalam menu folder kalian. Tapi sebelumnya harus kalian siapkan dulu gambarnya, karena saya belum menyiapkan. Jadi misalnya ini aja ya, border pantai ini, misalnya teman-teman memilih gambar ini, itu langsung kalian klik, terus kalian pencet insert ini. Karena saya belum menyiapkan dan ini folder saya pribadi, jadi saya nggak mau nampilkan. Lalu di menu insert ini ada shape ya. Shape ini kayak simbol-simbol itu teman-teman. Misalnya ini saya pilih apa ini, jajar genjang. Keluar tanda plus ini bisa kalian klik, terus kalian seret seperti ini sesuai kebutuhan. Nah, itu bisa kalian atur, bisa kalian rotasi, bisa kalian atur ukurannya, bisa kalian pindah-pindah letaknya di mana sesuai kebutuhan kalian. Terus bisa warnanya juga diganti, terus ini bisa dimasukkan teks ke dalamnya. Itu tinggal teman-teman explore sendiri aja untuk menu insert ini. Lalu kita akan belajar untuk menyimpan file ya. Untuk menyimpan file itu kalian bisa klik menu file ini. Nah, itu lalu kalian pilih save atau save as, itu sebenarnya sama aja sih teman. Cuma untuk save as ini biasanya digunakan untuk menyimpan file yang sama tapi dengan nama yang berbeda atau tempat penyimpanan yang berbeda. Jadi kita pilih save as saja langsung, nggak apa-apa. Terus kalian pilih mau disimpan di mana, di komputer, mau di mana, di dokumen download, atau di mana, bebas ya teman. Di sini saya simpan ke desktop. Nah, ke desktop, terus ke kolom D saya. Nah, di sini teman-teman bisa kasih nama filenya, misalnya ini tutorial dasar Word gitu ya. Bisa seperti inilah, lalu kalian save. Nah, itu langsung otomatis ke save ya teman. Jadi di sini kita coba buka dokumennya. Di sini kita tutup dulu Microsoftnya. Kita buka folder. Tadi saya simpan di dokumen D ya, data D, volume D ini. Ini udah di sini ya. Jadi misalnya teman-teman mau buka, tinggal klik kanan ya, bentar, tinggal klik aja, klik kanan atau diklik aja bisa, klik kanan, pilih open, kita tunggu. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau nge-save simple, mau membuka juga simple, tapi harus ingat di mana letaknya teman-teman simpan. Mungkin untuk menu-menu Microsoft Word yang dasar seperti ini aja. Nanti habis ini kita akan lanjut untuk cara membuat dokumen baru, terus editing dokumen, lalu terus memformat ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan. Kali ini kita akan memformat dokumen ya. Saya menggunakan patokan ini. Jadi anggap ini sebagai patokan kita. Tata letaknya, ukuran kertas kita akan menggunakan A4, orientationnya portrait, marginnya, margin atas 3, margin bawah 2, margin kiri 3, margin kanan 2. Lalu untuk huruf atau fontnya itu jenis fontnya Arial, lalu ukuran 12. Untuk paragrafnya, alignmentnya itu justify, kata kiri kanan, terus line spacingnya 1,5. Jadi kita akan menggunakan patokan ini ya. Langsung kita ke Microsoft Word. Untuk pertama, sebentar ya,
Oke, ini tak keluar. Kita keluarkan dulu. Kita akan masuk Microsoft Word. Jadi mulai dari blank document. Nah, di sini sebelum teman-teman mulai mengetik, itu teman-teman akan memformat. Jadi sebelum mengetik itu kita sudah memformatnya. Nah, jadi kita langsung ke page layout. Untuk tadi sesuai patokan tadi, size-nya kita menggunakan size A4. Jadi pilih size ini lalu pilih sesuai yang misalnya teman-teman menggunakan patokan yang berbeda, pilih sesuai patokan teman-teman yang teman-teman gunakan ya. Jadi kalian misalnya ukuran berapa ya, itu bisa kalian custom ukurannya di sini. Karena di situ patokan saya menggunakan A4, jadilah ya saya langsung pilih A4. Orientasinya tadi portrait, jadi kita pilih portrait. Nah, ini untuk marginnya kita custom margin di sini. Untuk marginnya tadi kita 32, atasnya 3, bawah 2, kiri 3, kanan 2. Jadi marginnya itu 32 teman. Jadi atas 3, di sini 3, di sini 3, terus bottomnya itu 2, lalu kirinya 3, kanannya itu 2 itu. 2. Langsung kita oke di sini. Lalu kita pilih ini ya. Ini tadi menggunakan fontnya, font Arial. Font Arial. Nah, ini Arial ya teman-teman. Arial, lalu ukuran fontnya tadi 12. Untuk paragraf, nah, di sini kita alignmentnya itu kita pilih justify. Ini kita biarkan 0, ini kita biarkan 0 spacingnya. Terus, nah ini juga kita biarkan 0. Kita biarkan 0. Nah, di sini kita line spacingnya itu ganti ke 1,5. Lalu kita oke. Nah, untuk misalnya nyaman untuk menggunakan patokan ini sebagai patokan tetap, teman-teman bisa langsung save saja. Tadi sudah saya kasih tahu atau saya tunjukkan, save langsung pilih file. File lalu save atau save as sama aja sebenarnya. Misalnya saya pakai save, di sini save, terus pilih di mana mau teman-teman simpan. Saya pilih desktop. Sebentar ya teman-teman. Nah, saya tadi simpan di dokumen D, terus ini bisa kalian namakan format gitu, jadi teman-teman nggak perlu ngeformat ulang untuk membuat dokumen baru, terus langsung kalian save aja. Oke, jadi tadi adalah cara gimana untuk ngeformat karena saya menggunakan patokan ini, jadi saya sesuaikan dengan patokan ini. Jadi untuk ya selanjutnya kita mungkin
ngapain ya enaknya, kita bisa mengedit misalnya saya ambil bentar, ambil di sini, kita tutup dulu, kita cari dokumen demonstrator. Nah, di sini ini lalu saya di SMA ya teman-teman. Misalnya kita coba di sini dokumen bentar, ini aja ya, kita buka, kita tunggu. Nah, edit di sini, bagian sini, kayak ini teman-teman. Misalnya ini defaultnya kan sebenarnya untuk default word itu kan di rata kiri ya teman-teman. Untuk karena ini sebuah judul dan harus di tengah, teman-teman harus mengubahnya menjadi center, menjadi ke tengah seperti ini. Untuk bagian yang menjorok ke depan seperti ini, sebenarnya teman-teman hanya perlu mengklik, ada di keyboard ada tab namanya, tinggal teman-teman tab aja 2 kali atau berapa kali terserah teman-teman. Kita sudah untuk edit ini sebenarnya teman-teman silakan aja ya, apa sebetulnya teman-teman. Misalnya di sini, misalnya ini kan tidak ada misalnya awalnya kan biasa seperti ini. Nah, untuk mengeboldkan tinggal di bold seperti ini. Dan seperti itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Bye bye.